Selamat datang di Podcastra, podcast kampus serta Ormawa. Hai, kenalin nama aku Suci Janah Dasfi. Aku biasa dipanggil Uci. Aku dari jurusan Hukum Fakultas Hukum. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih. Aku lagi bareng kakak aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Alisha Inaya, biasa dipanggil Asa. Dan aku juga dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Nah, hari ini kita kedatangan siapa sih, Kak? Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Ci, dari salah satu himada yang aktif di kampus. Kita sapa aja kali ya. Halo Abang dan Kakak. Hai. Makasih banget Bang, Kak udah datang di Podcastra siang hari ini. Dan kita belum kenalan ya Kak. Boleh mungkin ya Kak langsung perkenalan diri dari nama, angkatan, jurusan dan juga menjabat sebagai apa nih Kak di himadanya. Hai semuanya, baiklah terima kasih kakak-kakak. Jadi perkenalkan nama saya Rizky Fianita Angelika. Saya berasal dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum. Untuk di himada ini saya sebagai ketua humaniora. Baiklah ini untuk teman saya yang sedang bersama saya. Oke, perkenalkan nama saya Fikri Lazari Putra, biasanya dipanggil Fikri, dan saya berasal dari jurusan Teknik Mesin. Keanggotaan saya di Limas itu sebagai anggota dari divisi Infocom. Wah. Oke, halo Kak Angel, halo Bang Fikri. Kak Angel dari Hukum juga nih, Kak. Iya sama ya Ci, berarti sama kita. Oke, tadi Abang sama Kak udah bilang nih kalau dari Himada Limas ya Kak. Nah kalau kita boleh tahu nih Kak, Himada Limas itu apa sih? Dan apa sih peran dan fungsi dari Himada Limas? Oke, untuk Himada Limas tuh jadi kayak yang kita tahu nih bahwasanya Himada itu adalah sebuah himpunan mahasiswa daerah. Nah, Limas itu adalah singkatan dari Lingkar Mahasiswa Sumatera Selatan. Nah, jadi peran untuk Himada yang kita miliki ini adalah sesuatu yang dimana peran untuk mengayomi bagi teman-teman yang berada di perantauan di Sumatera Barat nih, khususnya di daerah Padang. Jadi bagi teman-teman yang merasa belum mempunyai wadah dan rumah untuk teman-teman yang berada di perantauan itu, makanya adanya kita Limas untuk mengayomi teman-teman di dalam sistem kekeluargaan gitu. Oke, berarti prinsip Limas nih kekeluargaan Iya, ya betul. Kak. Keren banget sih Kak. Nah, kalau dari visi misinya Limas ini apa sih, Kak? Kalau untuk dari visi sendiri kan secara garis besar, Limas juga memiliki prinsip kekeluargaan kan. Yang berarti visi secara besar kalau Limas itu ingin mengayomi dan mencakup keseluruhan dari mahasiswa Sumatera Selatan yang menempuh pendidikan di Sumatera Barat terutama Padang dengan secara kekeluargaan dan secara kekeluargaan. Kemudian untuk misinya sendiri, langkah-langkah yang telah kami ambil yaitu merekrut maba-maba yang berasal dari Sumatera Selatan dengan mengundang mereka dengan senang hati tanpa memberatkan mereka dalam proses untuk masuk dari Limas itu sendiri seperti open recruitment segala macam itu. Jadi intinya misi kami dilakukan dengan secara prinsip kekeluargaan tadi. Oke, jadi kekeluargaan banget ya Bang. Keren banget Benar. sih. Oke, tadi kan kita juga bahas nih Bang kalau Himada Limas ini termasuk salah satu organisasi. Nah pasti sebuah organisasi itu ada strukturnya kan Kak Bang. Iya. Nah boleh jelasin nggak Bang apa sih struktur organisasi dari Himada Limas ini? Oke, untuk struktur keorganisasian itu sendiri, Limas itu sama kayak umumnya organisasi dan juga himpunan-himpunan yang lainnya. Contohnya kayak ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Nah, dan juga untuk di Limas sendiri itu adanya 4 bidang. Nah, untuk di bidang ini sendiri juga ada namanya ketua dan juga wakil ketua bidang gitu. Nah, kalau dari perbidangan yang Kakak sebutin tadi, ada nggak program kerja dari perbidangnya itu lagi? Nah, itu untuk mengenai program kerja dari Limas sendiri itu ada 4 bidang yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adanya humaniora dan juga PSDM, Infocom dan juga sekretariatan. Nah, untuk humaniora yang sedang kita jalanin itu mengenai gimana sih cara kita sendiri untuk menjaga silaturahmi antar anggota dari Limas tersebut. Jadi kayak contoh salah satu proker yang ada di humaniora itu adalah temu ramah yang dimana itu adalah temu yang pertama yang diadakan oleh Limas sendiri untuk maba-maba yang baru memasuki jenjang perkuliahan di Sumatera Barat. Nah, jadi dengan adanya diadakan pertemuan inilah untuk membuat kesan pertama dari maba-maba tersebut yang kita usahakan untuk mendapatkan rasa kenyamanan dan rasa keamanan dari Limas itu sendiri. Lalu untuk adanya bidang PSDM nih, untuk PSDM itu dia terkhususnya itu untuk meningkatkan kualitas dari anggota. Jadi kayak contoh proker dari PSDM itu adalah pelantikan nih. Nah, dari pelantikan itu tuh kan
teman-teman tuh diajak tuh untuk bekerja sama dengan kepanitiaan. Nah, dari kepanitiaan itulah teman-teman bisa meningkatkan dari segi soft skill dan juga hard skill yang dimiliki teman-teman. Nah, jadi gitu kayak kepanitiaan nih, kita contoh proskernya itu adalah Limas Go to School. Nah, Limas Go to School itu adalah kita cara kita untuk meningkatkan soft skill itu adalah berkomunikasi dan meningkatkan relasi dengan orang yang di luar dari Himada gitu. Oke. Keren banget sih. Oke. Nah, dari Kak Angel tadi udah nyampain nih mengenai humaniora dan juga PSDM. Tadi kan ada 4 ya Kak yang kita Iya. bahas. Apa tuh Bang, 2 lagi Bang? Kalau sisa 2 lagi itu yang pertama atau yang ketiga yaitu Infokom, bidang saya sendiri kan. Infokom di Limas berperan dalam mengolah dokumentasi dari kegiatan Limas, baik kegiatan informal maupun informal. Kemudian Infokom juga mengelola sosial media dari Limas seperti IG-nya Limas dan mempublikasikan hasil dokumentasi tersebut di sana. Kemudian ada divisi yang terakhir yaitu sekretariatan, yaitu anggotanya terdiri dari anggota-anggota Limas yang tinggal dalam sekre Limas. Jadi tugas mereka selain untuk menjaga sekre Limas selayaknya tempat tinggal dari seluruh anggota Limas lah bisa dibilang, mereka juga mengadakan acara-acara yang bertempat di sekre Limas seperti Temu Ramah Mabah tadi itu kemarin diadakannya di sekre Limas, dan Temu Ramah dari Limas itu merupakan kolaborasi dari divisi humaniora dan sekretariatan. Oke, tapi aku penasaran nih Bang tentang kesekretarian tadi tuh Bang. Tadi kata Abang dia nginep atau gimana tuh Bang di sekrenya? Oh ya, jadi kan kalau sekre Limas itu sebenarnya kontrakan ya. Jadi di sana ada 4 kamar dan masing-masing diisi oleh anggota Limas. Jadi mereka beneran tinggal di sana dan benar-benar menjaga sekre Limas itu. Oke, jadi program kerja dari Himada Limas ini ada 4 ya Kak. Itu ada humaniora, PSDM, Infokom, dan juga kesekretariatan. Nah, kita udah bahas proker nih Kak, udah bahas struktur organisasi. Pastinya ada dong prestasi-prestasi yang pernah diraih nih sama Himada Limas. Nah, untuk prestasi itu sendiri, kebetulan saat ini nih beberapa anggota dari Limas itu sendiri udah beberapa juga mempublikasikan artikel dan juga koran. Salah satunya itu koran di Padang Express, dan juga ada beberapa anggota yang sekarang sedang mengikuti seleksi final KTI yaitu karya tulis ilmiah tingkat nasional. Wah, keren banget Keren banget, sih. Kak. Zer, keren banget. Nah, kalau dari buat teman-teman kita yang bakal join nanti, apa sih benefit atau manfaatnya buat join ke sini, Kak? Kalau dari benefitnya sendiri menurut saya ini mungkin bisa dibilang dari pengalaman pribadi, karena kami yang dari Sumsel ini kan lumayan jauh dari Sumbaran, sekitar 20 jam. Jadi kalau pas sampai di Padang ini semuanya terasa asing, kalau apalagi nggak ada keluarga di sini kan. Jadi dengan adanya Limas ini mungkin bisa menjadi rumah pengganti lah di tempat rantauan ini untuk merasakan hangatnya gimana rumah yang ditinggal di Sumsel gitu. Jadi untungan yang paling utama mendapat relasi dari Sumsel yang cukup familiar bagi maba-maba yang baru saja merantau dari Sumatera Selatan ke Sumatera Barat. Wah, Oke. feels like home gitu. Iya, Like om ya Kak. betul. Betul banget. Nah, aku penasaran nih Kak, fun fact apa sih yang orang-orang belum tahu nih mengenai Himada Limas ini? Nah, untuk fun fact dari Limas tuh, kita tuh ada beberapa fun fact nih. Salah satunya kayak mengenai tahapan dari Limas. Nah, untuk tahapan dari Limas itu sendiri tuh, kita tuh nggak mempunyai syarat-syarat yang berskala besar yang membuat teman-teman tuh merasa kesulitan untuk masuk dari Limas. Nah, kebetulan kita tuh cuma ada 3 syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah teman-teman mempunyai garis keturunan langsung nih dari Sumatera Selatan. Terus teman-teman pernah tinggal di Sumatera Selatan, dan yang terakhir itu adalah teman-teman berdomisili di Sumatera Selatan. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasa kayak pernah dari tiga-tiganya kesyaratan ini nih, itu nggak apa-apa, langsung aja ke Limas. Nah, terus juga untuk mengenai fun fact yang lainnya itu kayak Limas itu nggak ada tahapan yang dimana menjadi pembeda antara anggota satu dan anggota lainnya. Jadi dikarenakan tidak adanya pembedaan ini tadi nih, jadi membuat teman-teman tuh merasa nyaman, aman, dan juga ngerasa tidak ada pengecualian gitu. Oke, berarti tetap kekeluargaan. Betul. Tetap semuanya diajak juga. Oke, boleh nggak sih kakak sama abang ceritain apa sih pengalaman yang paling berkesan selama kakak join di Himada Limas ini? Kalau untuk pengalaman ya, kalau untuk saya
dari beragam banyaknya program Limas, yaitu ada salah satu yang namanya LOT, yaitu Limas on Trip. Itu kan berarti dari anggota-anggota Limas, mereka akan berkumpul dan melaksanakan perjalanan ke suatu tempat, bisa di dalam Padang ataupun di luar Padang gitu. Kebetulan yang saya ikuti kemarin itu kami pergi ke Alahan Panjang dan berangkat dari Padang konvoy menggunakan motor gitu. Dan kebetulan di saat sebelum kami melaksanakan perjalanan itu, ayah saya datang ke Padang untuk menjenguk saya lah, karena dia lagi libur. Dan kebetulan banget saya ajak ayah saya dan dia mau, dan merasa sudah kayak kenal lama gitu. Padahal anaknya ikut Limas, kok ayahnya juga merasa dampaknya gitu. Mungkin karena efek kekeluargaan dari Limas yang sangat besar, ayah saya juga merasakan. Aduh, lagi-lagi kekeluargaan ya Limas ini, Kak. Oke, kalau dari Kak Angel gimana nih pengalaman unforgettable momennya? Nah, Dari untuk Limas? pengalamannya itu sendiri, kita tuh sering mengingat gitu loh, Kak. Kayak Limas ini kan adalah sebuah, kayak kalau misalkan teman-teman tuh ngerasa nggak asing dengan kata-kata Limas, Limas itu adalah sebuah rumah adat di Sumatera Selatan nih. Nah, dari rumahnya aja tuh kayak udah terkesan kalau itu tuh rumah dan kekeluargaan gitu loh. Nah, salah satu yang ngerasa saya berkesan lah momennya itu adalah waktu LGTS. LGTS itu adalah Limas Go to School. Nah, jadi kita ini dibagi untuk melakukan kunjungan ke sekolah untuk teman-teman yang berada di jenjang SMA nih, untuk melakukan seminar dan juga pengenalan Limas kepada teman-teman. Jadi waktu masa pengenalan nih bagi teman-teman yang udah mulai ngerasa kayak, oh iya saya mau berkuliah deh di Sumatera Barat atau di ranah Minang nih. Nah, jadi mereka tuh udah ada tempat yang dimana mereka tuh ngerasa, oh ini bisa aku andalkan untuk di sana gitu. Oke, jadi ibaratnya rumah kedua ya kan? Iya, Kak? betul banget. Wow. Nah, kita udah tiba nih Kak ke pertanyaan terakhir. Apa sih harapan ke depan dari Kakak dan Abang mengenai Himada Limas ini? Jadi untuk harapan yang kita harapin itu sebenarnya garis besarnya sama seperti teman-teman yang lainnya dan juga himpunan-himpunan pada umumnya, bahwasanya untuk harapan itu sendiri kita ingin himpunan kita tetap berkembang dan juga tetap mengutamakan yang dinamakan kekeluargaan dan juga tetap menjaga solidaritas dan juga silaturahmi antara anggota gitu. Oke. Kalau dari saya mungkin mirip-mirip saja seperti harapan dari Angel ya. Untuk saya sangat bersyukur dengan ada Limas ini, karena ya saya jujur tidak memiliki keluarga di Sumber kan. Walaupun keturunan Minang tapi nggak ada keluarga. Jadi saya sangat bersyukur dan semoga Limas selalu menjaga apa yang prinsip mereka saat ini, dan semoga menjadi lebih baik dan selalu solid. Oke, amin. 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 Terbaik ya kamu untuk Limas. Itu kakak kamu. Oke, baik deh. Makasih ya Kakak dan Abang. Closing statement. Minta closing statement. Oh iya. Kita kan udah masuk nih di pertanyaan terakhir tadi yang dibilang Kak Asa. Boleh nggak sih Kakak sama Abang kasih closing statement? Apa? Baiklah, jadi kita kan udah masuk nih ke pertanyaan terakhir yang dibilang Kak Asa tadi. Jadi boleh nggak Kakak sama Abang kasih kasih apa? Closing statement. Closing statement. Sabar ya, Kak. Aman. Dan buang. Enggak dong. Jadi kita udah masuk nih ke pertanyaan terakhir yang dibilang Kak Asa tadi. Jadi boleh nggak Kakak sama Abang kasih closing statement buat Limas ini gitu? Oke, untuk closingnya itu jadi gini. Boleh pakai bahasa Palembang? Boleh banget, Kak. Payo kawan-kawan. Jadi kan kami ini dem cerita nih tadi, cak mano sih Limas tuh apa bae gaweannya. Jadi tidak mungkin kamu tuh tidak tertarik masuk Asli, Limas. asli. Jadi apa, Fik? Jangan lupa masuk Limas yo. Dan tuh jangan lupa follow IG Limas di @limassumsel. Yeay. Ternyata ya Ci, Limas ini bukan sekedar perkumpulan mahasiswa loh, tetapi juga wadah untuk berkembang, belajar, dan juga mencari keluarga di tanah rantau. Nah, ayo buat teman-teman yang belum join di Himada Limas ini, ayo join. Mana tahu bisa ketemu keluarga baru, mentor baru, teman-teman baru, bahkan pacar baru, Kak. Berkah dari Limas ya Ci. Boleh juga. Jangan lupa, Iya, jangan apa? jangan lupa follow. Oh iya, jangan lupa follow. Oh iya. Jangan lupa like, comment, follow, and share ke teman-teman Iya. kalian. Jangan lupa join Himada Limas. See you di episode selanjutnya.